warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini kita akan berkenalan ya, supaya kita lebih akrab lagi. Nama saya Yusuf Rahim, saya instruktur elektronika. Tempat tanggal lahir Kolaka 17 April 1992. Alamat Kolaka dan nomor HP di sini ya, bisa dicatat. Sempat ada yang ditanyakan nanti pelajaran yang akan dimulai. Untuk itu saya ingin mengabsen dan berkenalan dengan kalian. Pak Yuli, Ibu Putu, Bapak Brosis. Pak. Oke, saya pikir semuanya sudah hadir ya, sudah lengkap. Kita lanjut. Saya ikuti introduction. Ya, mungkin kita akan memakai APD pada nanti pembelajaran di prakteknya, mungkin di sini nah. Untuk peraturan kelas, saya mohon ya dilarang jangan ribut pada saat menerima pembelajaran ya, materi yang saya bawakan. Yang kedua itu dilarang menggunakan HP agar pembelajaran nanti lebih kondusif. Yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan ya, supaya nanti pembelajaran lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada gambar HP jadul, HP modern. Apa yang Anda pikirkan? Saya lihat sini. Mungkin dari segi bentuknya, mungkin dari teknologinya. Barang elektronik. Ya, barang elektronik. Ada lagi? Alat komunikasi. Ya, komunikasi. Ya, di sini adalah alat komunikasi telepon seluler, di mana mulai perkembangan zaman ya, semakin berubah. Jadi tadinya menggunakan tombol, sekarang menggunakan touchscreen. Yang tadinya layarnya kecil menjadi lebar ya. Dari gambar ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya bisa menarik judul yaitu komponen aktif dan komponen pasif pada rangkaian telepon seluler, di mana unit kompetensinya menggunakan komponen dasar telepon seluler yang kode unitnya S.95120.001.01. Untuk nama pelatihan perawatan telepon seluler, elemen kompetensi mengidentifikasi komponen dasar telepon seluler. Untuk unit kompetensinya menggunakan komponen dasar telepon seluler. Untuk KUK-nya, kriteria untuk unjuk kerja, fungsi berbagai bentuk fisik, simbol dan penggunaan. Semua komponen-komponen dasar telepon seluler, baik aktif maupun pasif, diidentifikasi berdasarkan standar. Untuk tujuannya dan manfaatnya, peserta dapat menjelaskan perbedaan komponen aktif dan pasif pada rangkaian telepon seluler sesuai dengan standar. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan komponen-komponen yang termaksud dalam komponen aktif dan pasif pada rangkaian telepon seluler standar. Nah, di sini manfaatnya setelah kita melakukan pembelajaran, ya, siswa atau peserta akan dapat menjelaskan perbedaan komponen aktif dan maupun komponen pasif dan komponen yang termasuk dalam komponen aktif maupun pasif pada rangkaian telepon seluler sesuai standar. Lanjut. Mungkin di sini ada yang ditanyakan? Nah, saya lanjut ya. Kita masuk pada perbedaan komponen aktif dan pasif pada rangkaian telepon seluler sesuai standar. Sini komponen aktif adalah komponen yang beroperasi atau bekerja jika mendapatkan arus listrik. Sedangkan komponen pasif, komponen elektronik yang tidak dapat menghasilkan tegangan jika ada aliran listrik atau tidak dapat mengubah energi ke bentuk yang lainnya. Mungkin sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Saya lanjut ya. Yang termasuk komponen aktif serta fungsi dan bentuknya pada rangkaian telepon seluler sesuai standar. Sini ada yang pertama dioda. Dioda berfungsi sebagai penyiar.
Yang kedua, transistor. Transistor sebagai switch, pemutus, penyambung maupun penguat. Yang ketiga adalah IC, sebuah komponen yang berfungsi sebagai gerbang logika. Di sini bisa kita lihat ya, gambar atau bentuknya. Ya, sini kita lihat bentuknya. Sini menggunakan dioda SMD. Bentuknya balok, mempunyai kaki 2. Pada ujungnya bergaris, yaitu menandakan positif, dan pada ujungnya yang tidak bergaris menandakan negatif. Nah, sini juga ada gambar resistor. Resistor di sini, nah, kita bisa lihat bentuk balok memiliki 3 kaki ya. Ada B, E, C, di mana ada basis, yang B-nya emitter, yang C-nya kolektor. Yang sebelahnya lagi adalah IC. Bentuknya kotaknya, bentuk kotak, paling banyak kaki, dan memiliki kode. Tapi di sini mungkin ada yang bisa ditanyakan. Saya Ya, silakan. apa itu dioda SDM? SMD. SMD, ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, untuk dioda SMD yaitu dioda surface mounted device, komponen modern yang pinnya memiliki pin pendek. Tidak sama ya, itu komponen yang memiliki pin yang panjang. Itu digunakan pada telepon seluler. Ada lagi? Ya, tuh. Kita lanjut ya. Ini yang termasuk komponen pasif serta fungsi dan bentuknya rangkaian telepon seluler sesuai standar. Ini ada yang pertama resistor. Resistor yaitu komponen yang mempunyai 2 kutub ya. Di antaranya ya, itu memiliki simbol R sebagai penahan arus. Yang kedua ya kapasitor. Kapasitor yaitu berfungsi sebagai menyimpan arus medan magnet, menyimpan arus dalam bentuk medan listrik. Dan induktor yaitu berfungsi sebagai penahan arus. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Fungsi induktor juga menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan meneruskan listrik. Fungsi utamanya pengaruh perubahan arus listrik secara tiba-tiba. Ada yang bertanyakan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke. Kita masuk ke gambarnya ya. Gambarnya di sini bisa dilihat resistor SMD. Ini berbentuk balok, warnanya hitam pekat, ya. Sedangkan induktor memiliki kumparan di tengah medan magnet. Nah, yang kapasitor bisa dilihat di sini, warnanya kuning, berbentuk balok, ada yang abu-abu, ada yang abu pekat. Di sini ada yang ditanyakan? Ada? Cukup? Ya, kalau begitu kita lanjut ya. Atau ya ada yang tidak mengerti dari pelajaran ini? Ngerti Pak? Mengerti. Oke, kita lanjut dari kesimpulan. Nah, kesimpulan sini komponen aktif adalah komponen yang beroperasi jika ada listrik ya, sehingga dia bisa mengubah suatu energi menjadi bentuk energi yang lainnya. Sedangkan komponen aktif dia tidak bisa mengubah suatu energi menjadi bentuk yang lainnya. Terus komponen aktif, sehingga kesimpulannya yang termasuk dalam komponen aktif dan pasif. Pertama, komponen aktif yaitu dioda, transistor, AC. Dengan fungsinya sebagai penyarah, sebagai pemutus, menyambung, dan penguat. IC juga berfungsi sebagai gerbang logika. Yang kedua adalah komponen aktif, di mana dia memiliki
komponen resistor berfungsi sebagai resistor berfungsi sebagai penahan arus, kapasitor berfungsi sebagai menyimpan arus sementara, dan induktor berfungsi sebagai menyimpan arus energi magnet dan listrik sebagai penghalang perubahan atau listrik secara tertinggal. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sebulan ini. Ya. Nah, itu mengukur kemampuan kalian. Saya ingin memberikan pertanyaan. Ini ada pertanyaannya. Coba jelaskan perbedaan komponen aktif maupun komponen pasif. Ada yang bisa? Ya, Pak Rudi. Perbedaan komponen aktif dan pasif yaitu komponen aktif komponen yang bila dia aliran listrik atau sinyal akan menghasilkan tenaga. Ya. Sedangkan komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak dapat menghasilkan tenaga jika dialirkan listrik. Ya, betul sekali ya. Kita dulu itu Bapak ini. Komponen aktif yaitu komponen yang jika dialirkan listrik maka dia menghasilkan tenaga. Sebaliknya komponen pasif jika dialirkan listrik maka dia tidak akan menghasilkan tenaga. Terima kasih. Yang kedua, ada yang bisa menjawab macam-macam komponen aktif dan komponen pasif pada kehidupan saudara. Sudah? Ya, silakan Ibu Putu. Oke, untuk macam-macam komponen aktif Ya. itu yang pertama ada dioda, Ya, terus kemudian transistor Ya. dan IC. ya. Terus kemudian untuk komponen pasif ada resistor, Oke. kapasitor dan induktor. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Ibu Ida. Untuk itu ada komponen aktif maupun komponen pasif. Yang pertama itu komponen aktif itu dioda, transistor maupun IC. Di mana komponen pasif itu sendiri ada resistor, kapasitor, dan induktor. Oke, di sini saya akan memberikan evaluasi, bentuknya pilihan ganda dan esai. Kerjakan ya. Saya kasih waktu selama 4 menit. Kalau yang selesai duluan bisa, atau tidak.
jawabannya lebih bagus. Saya pikir kalian sudah memahami ya materi yang saya akan bawakan. Setelah bawakan ya. Ini kita lanjut. Setelah kalian mengerjakan evaluasi, saya akan memberikan tugas tambahan. Tugas tambahan itu di mana tugas tambahannya itu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai komponen aktif dan pasif pada rangkaian telepon seluler. Sebagai sumber ya, bisa dicari internet, dari mana saja, buku, dan bisa dikumpulkan ya. Tugas dikumpulkan dalam subcopy mulai Google Driver, belajar komputer, telepon seluler. Itu maksimal pengumpulan di hari ini pukul 23.00. Dikumpulkan hari ini ya. Yang sampai lewat, yang sampai telat. Mungkin bisa dicatat ya alamatnya. Bisa diputar nih. Dicatat, akan dicatat ya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri ini, maka baiknya kita bersihkan tempat dulu ya. Tempat bersih, mungkin supaya kelas kita lagi ya. Sebelum saya menutup ya, di sini ada di sini ada pantun. Jalan-jalan ke Klaten, pergi ke pasar beli alpukat. Sekian tentang komponen. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin sekian dulu. Saya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.